Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya bersama teman-teman saya di sini tentunya kebagian tugas informatika lagi teman-teman. Temanya tentang skulptur, yaitu mereview ruangan yang ada di SMP Negeri 1 Sumeneb ini teman-teman. Tapi alangkah baiknya sebelumnya kita lanjut ke videonya, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Dava Rizky Ardiansyah dari kelas 93 absen 5. Perkenalkan, nama saya Jafar Nuaza dari kelas 93 absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Putra, absen 25 dari kelas 93. Perkenalkan, nama saya Farikin Wahyu Akbar Ferusufa, kelas 93 absen 10. Perkenalkan, nama saya Maulana Arya Sandi, kelas 93 absen 16. Nah baiklah teman-teman, untuk videonya kita langsung kerjakan saja teman-teman. Yuk simak dulu videonya. Nah di sini ada ruang kelas 92. Kira-kira ginilah bentuknya. Lihat dalamnya, bagus kan? Nah, terus kita lanjut ke sini. Di sini itu ya ada tangga untuk naik dari ruang bawah ke ruang atas. Terus lalu di sini ada karya dari murid-murid. Waktu itu ada project P5, disuruh buat tanaman bunga, terus suruh kasih tanaman hidup. Ya inilah karyanya. Ini karyanya anak-anak kelas 92. Terus di sini ada warehouse. Untuk warehouse sendiri biasanya ini tempat gudang kalau misalkan kita mau nitip-nitip sesuatu tentang kesenian, barang-barang kayak yang mau dipakai untuk kesenian teater gitu, ini dititipkan di sini semua. Ini gudang, bendera ada di sini juga. Yuk kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, baiklah, selamat pagi teman-teman. Di sini kita bakalan mereview ruangan kelas 93. Yuk kita simak. Di sini kelas kami, kelas saya sendiri bersama teman-teman saya yang sudah disebutkan tadi di pembukaan. Proses. Nah, kira-kira penampakannya seperti ini. Ya, walaupun agak berantakan lah. Tapi selanjutnya kita bakalan mereview ruang. Di sini itu ada ruang kelas 94. Yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Nah, kira-kira ya beginilah bentuknya kelas 94 teman-teman. Ya. Terus di sini ini jajar teman-teman. Di sini ada 95, di situ ada 96, 97, 98. Yang paling sana tuh yang ada anak-anaknya itu 99. Nah di sini itu biasanya tempat kayak posko atau learning media. Di sini biasanya kalau kita UAS itu kan kita sekolah penggerak, kita itu menggunakan HP yang sistemnya pakai CBT secara online. Ya yang tentunya kalau masalah server itu kita bisa kesini kalau misalnya ada gangguan teknis. Di sini tempat penjaganya, bisa kalau kita mau minjem tablet bisa di sini. Ya intinya juga di sini tempatnya lab, bisa tempatnya perpustakaan juga campur teman-teman. Oke sekian dulu. Baiklah teman-teman, di sini ada parkiran khusus guru teman-teman. Di sini di sebelahnya ini langsung kita ada di musolanya. Ini namanya Darul Hikmah. Ini biasanya kalau orang-orang mau sholat teman-teman. Nah itu bapak kepala sekolah kita teman-teman. Beliau bernama Pak Saiful Rahman Dasuki. Di sini memang kalau dilihat bangunannya memang seperti musola-musola zaman dulu teman-teman. Memang ini sudah ada dari zaman dulu dibuatnya. Ini buktinya ya kayak ada batunya, terus ada itunya tuh, kayak ukiran-ukiran marmer gitu. Di sini tempatnya wudhu, di situ ada gudang. Tuh
untuk tempatnya ngambil mic mungkin atau kabel gitu teman-teman. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke ruang selanjutnya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, tepat di belakang saya di sini ada ruangan kepala sekolah teman-teman. Ini ruangannya Bapak Saiful Rahman Nasuki sebagai kepala sekolah di SMP 1 Negeri Sumeneb teman-teman. Biasanya beliau memang tempatnya kadang-kadang di sini teman-teman. Kalau ada kepentingan biasanya sering di sini. Terkadang jarang juga teman-teman. Kadang-kadang ada yang wali murid itu biasanya ingin mengurus sesuatu berkas-berkas seperti berkas-berkasnya si anaknya itu teman-teman, anak tersebut, si siswa-siswi tersebut teman-teman. Itu bisa biasanya kita langsung dibawa ke sini teman-teman. Kalau mau ngurus sesuatu kita bisa dibawa ke sini. Nah, bertepatan nih teman-teman, ini langsung gandengan dengan ruangan wakil kepala sekolah teman-teman. Ini adalah ruangan wakil kepala sekolah atau ruangan wakasek teman-teman. Biasanya ini kalau ruang wakasek ini biasanya ditempati Pak Wakaseknya itu namanya Pak Haji Musin teman-teman. Biasanya di sini teman-teman itu bisa kayak ngurus berkas-berkas atau sesuatu tugas-tugas teman-teman. Atau nggak jarang juga para guru-guru biasanya berkumpul di tempat sini teman-teman bersama Bapak wakil kepala sekolah teman-teman. Kadang-kadang bisa membahas suatu rapat-rapat kecil-kecilan teman-teman. Kalau mau ngadain suatu event-event juga bisa persetujuan teman-teman. Persetujuan di sini. Kok Pak Haji? Nah teman-teman, tepat di sebelahnya ruang kepala sekolah. Di sini ada ruang wakasek atau ruang wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolahnya itu teman-teman namanya Pak Haji Haris teman-teman ya. Biasanya di sini juga kita tempatnya bisa mengurus berkas-berkas ataupun jarang juga ini bisa dijadikan tempat berkumpul para guru-guru teman-teman. Gunanya untuk merapatkan sesuatu. Kalau mau buat satu event-event, persetujuan, jadi bisa di sini teman-teman. Selain tempat berkumpulnya guru-guru juga, memang biasanya nggak jarang juga ini dijadikan tempat ruang meeting juga teman-teman. Ruang meeting khusus para guru-guru loh ya teman-teman. Nah, untuk ruangan selanjutnya kita bakalan review ruang guru teman-teman. Oke? Kali ini saya berada di TU. Yang di sini ada TU 1, yang di sini juga ada TU 2. Yang dimana kegunaan TU itu untuk tata usaha, administrasi atau yang lainnya. Bisa juga untuk meminta surat-surat izin-izinan. Nah, di sini ada Di sini juga kita bisa minta spidol, air atau yang lainnya untuk kebutuhan pembelajaran. Nah teman-teman, di TU ini biasanya selain itu juga fungsinya banyak loh teman-teman. Kita ya kayak meminta persetujuan atau bisa memfotokopi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu ada tugas suruh motokopi teman-teman, bisa kok minta tolong fotokopi ke guru TU teman-teman. Di biasanya juga di TU ini ya kita biasanya mau mengurus-ngurus kayak rapot atau surat-surat ijazah-ijazah lainnya teman-teman, kayak surat-surat persetujuan dari kepala sekolah. Kalau misalkan kita mau ngadain lomba teman-teman, kita mau ikut terus kayak misalkan data-data apa teman-teman, data-data siswa, nama-nama siswa, nama orang tua ataupun pada tanggal lahir, itu biasanya tersedia semua di sini teman-teman. Kita pun kalau mau buat kartu pelajar teman-teman, kartu pelajar itu kita bisa buatnya di sini, di ruang sini teman-teman. Nah, jadi saya bakalan nanya ke Putra teman-teman. Menurut Putra, apakah ruang TU ini sudah cukup maksimal kira-kira pekerjaannya, ataukah ada yang perlu ditingkatkan lagi, atau bagaimana menurut Putra lah pendapatnya tentang ruang TU ini? Kalau menurut pendapat pribadi sih ya udah lumayan. Kalau dari segi ruangan dan kinerjanya ya cukup. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga di sini teman-teman. Di sini itu ada kayak semacam gudang teman-teman, tempatnya sound system atau apapun teman-teman semacamnya gitu. Terkadang kita juga kalau mau ngambil perlengkapan upacara seperti mic, tali bendera itu, terus sama benderanya, terkadang juga sama
ininya teman-teman, apa itu namanya ya, kayak shellnya itu pemimpin upacara teman-teman, itu bisa kok kita ngambil di sini. Nah tapi untuk kedepannya setahu saya kira-kira rencananya ini bakal dijadikan ruang guru BK teman-teman. Begitulah kiranya teman-teman. Sekian dulu videonya, nanti kita nyari ke ruang-ruang selanjutnya teman-teman. Baik teman-teman, di belakang saya ini ada BK atau bimbingan konseling. Nah, BK ini berfungsi untuk membimbing para siswa atau siswi yang bermasalah. Juga siswa atau siswi ini bisa memberikan isi hati atau curhat. Di samping saya ini juga ada meeting room yang digunakan para guru dan siswa untuk mengadakan rapat. Nah teman-teman, di belakang saya dengan Java ini ada ruang guru teman-teman. Di ruang guru ini biasanya guru-guru terkadang juga mengadakan kalau ada rapat, ya benar rapat. Terus kadang-kadang juga guru kalau sebelum pelajaran biasanya mempersiapkan dirinya tuh di sini, karena tempat istirahatnya guru memang juga di sini juga teman-teman. Iya. Di dalam itu lengkap untuk para guru, itu khususnya guru itu sudah ada kayak sediakan kulkas teman-teman, kulkas, dispenser, kayak makan-makan ringan teman-teman. Juga jarang-jarang terkadang seseorang guru membuat soal ulangan di sini teman-teman, karena di sini langsung nyatu sama print-printannya teman-teman. Nah, Terkadang juga di dalam sini tuh ada barang-barang olahraga, jadi misal di ruangan olahraga itu sudah tidak cukup lagi ditaruh di belakang guru gitu. ya terus kira-kira kalau menurut saya pribadi teman-teman, desain ruang guru di sini itu memang sudah cukup bagus teman-teman ya. Kalau menurut Java sendiri gimana nih ruang guru ini? Ya, menurut saya sendiri tuh sudah cukup bagus ya, untuk rapat bisa banget di sini. Dilengkapi dengan layar proyektor itu kan, di dalamnya ada layar proyektornya. Kadang-kadang juga kalau guru-guru apa ya, kayak ngadain makan-makan bersama gitu kan antar guru-guru, kadang di sini juga teman-teman guru-guru itu. Apa nih selanjutnya kita mau nge-review ruang apa nih? UKS. Oke. UKS ya. Oke. Ya, di sini UKS. Yuk kita langsung ke UKS. Nah teman-teman, untuk ruangan selanjutnya di belakang sini ada perpustakaan. Perpustakaan ini biasanya umumnya memang digunakan baik oleh siswa maupun guru-guru. Ya semua orang bisa menggunakan perpustakaan. Di sini tempatnya kita bisa membaca buku, minjam buku. Kita metodenya sebenarnya scan teman-teman. Kita di sekolah SMP 1 itu punya kartu pelajar yang nanti kalau apabila meminjam buku kita menggunakan kartu pelajar itu untuk di scan gitu teman-teman. Kalau misalkan mau minjem, jadi biar terlist teman-teman. Nah menurut Putra gimana kira-kira di perpustakaan ini tanggapannya, bangunannya gimana buat Putra? Tanggapannya ya udah cukup bagus lah. Bagus ya? Bukunya juga udah lumayan lengkap dan ya sebagainya udah cukup. Ya teman-teman, biasanya memang perpustakaan ini sering kita gunakan utamanya dari kelas 8 kelas 9 karena baru-baru dibuat teman-teman. Kita itu menggunakan perpustakaan biasanya pas ada pelajaran bahasa Indonesia, kita akan meminjam kamus KBBI teman-teman, atau mungkin ada pelajaran lain-lain kayak untuk merangkum. Kita boleh kok kalau istirahat kita duduk-duduk di sini teman-teman, asalkan kita atas izin dulu teman-teman, kita izin ke guru yang sedang kita berlangsung pelajarannya waktu itu pelajaran apa. Jadi kita bisa izin dulu, terus kita boleh nongkrong di sini ataupun baca buku di sini pas istirahat. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Baik teman-teman, di samping saya ini ada aula. Nah, aula ini biasanya digunakan untuk kegiatan sekolah seperti Maulid Nabi dan semacamnya. Di hari Sabtu juga ini digunakan untuk PLH atau proyek belajar Pancasila. Ini di samping saya juga ada laboratorium IPA digunakan untuk penelitian siswa-siswi. Di sana juga ada lab matematika. Ayo ikut saya. Nah, di sini lab matematika, tempat para siswa-siswi belajar matematika, bisa di sini juga selain di kelas. Baik, itu saja. Tetap simak videonya.
Gas. Nah teman-teman, persis di belakang saya ini lapangan SMP 1 teman-teman. Di sini biasanya memang kita selalu gunakan kalau ada pertandingan persahabatan teman-teman, ataupun kita mau latihan basket, mau latihan bola, mau latihan apapun teman-teman, bisa dipakai ini teman-teman. Misalkan mau latihan gerak jalan. Terus di sini juga memang selalu dipakai biasanya kalau setiap hari Senin itu apel atau upacara teman-teman. Kalau di situ bisa dilihat teman-teman, di situ ada pentas. Ini khusus kalau KAS atau KTS teman-teman. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan atau kita mau berdiskusi, mau mengerjakan apa gitu, bisa kita pilih tempat itu teman-teman. Jadi di situ multifungsi teman-teman, bisa dijadikan buat tampil, iya, bisa buat duduk-duduk nyantai kalau istirahat, boleh teman-teman. Nah selanjutnya kita mau tanya, saya ini mau nanya ke teman saya dulu teman-teman. Ini Sandi, menurut kamu gimana kira-kira lapangan ini? Bagus. Sandi kalau istirahat pernah nggak? Kalau main-main di sini di lapangan sini pernah? Cuma lewat sih. Lewat aja. Oh ya. Menurut Sandi ada nggak sih yang sekiranya kurang dari lapangan ini? Nggak kan? Nggak ada. Aman-aman aja. Mungkin desainnya bagus ya. Khusus untuk sepak bola mungkin bagus. Ini dari segi warna memang terak teman-teman. Terang gitu teman-teman warnanya. Ini memang desainnya cukup bagus. Di situ ada logo basket Spensa teman-teman. Nah, kita lanjut ke ruangan selanjutnya nih teman-teman. Yuk. 3. Bus. Nah, teman-teman di sini persis di belakang saya di sini tuh biasanya lab teman-teman. Lab komputer. Kalau kita ada pelajaran informatika, kita mesti ke lab teman-teman. Di sini banyak teman-teman, ada komputernya, lihat lengkap teman-teman. Khusus kayak kita mau kayak mau belajar komputer teman-teman, atau mau kita ngerjakan tugas skripsi, kayak bikin tugas-tugas teks kayak gitu teman-teman, kita bisa kok minjem. Di sini kadang-kadang teman-teman, di sini kan ruang lab ini banyak teman-teman. Di sini ada ruang A, terus di situ ruang B, di sini ruang B teman-teman, di sini, terus yang di situ ruang C teman-teman. Nah kalau di sini sendiri itu teman-teman, di sini biasanya tembus ke studio si keren teman-teman, studionya SMP 1. Kayak orang-orang kalau mau ngadakan kampanye atau misalkan ada mau record lomba, rekaman nyanyi atau ada event-event selain seperti itu teman-teman, bisa kok datang ke studionya di sini. Di sini khusus studionya SMP 1 teman-teman. Nah di studionya SMP 1 itu memang lengkap. Kita sudah menyediakan mic khusus untuk record gitu teman-teman, untuk ngerekam berbagai jenis ada di sana teman-teman. Nah kita lanjut ke ruang sana teman-teman, saya belum mereview yang ruang sana. Yuk ikut. Nah, oke teman-teman, di sini itu ruang OSIS teman-teman. Ruang OSIS itu di sini. Tepat di sebelahnya ruang lab A teman-teman. Nah, biasanya ruang OSIS ini digunakan tempat kumpulnya para OSIS teman-teman, para organisasi OSIS. Misalkan kita mau buat proker atau mau berdiskusi sama OSIS, ini di sini biasanya teman-teman. Misalkan kita mau buat proker kayak lomba-lomba di KAS, KTS teman-teman. Kita memang bisa persetujuan di sini. Kadang MPK juga teman-teman, organisasi MPK di SMP 1 terkadang ada kesempatan juga buat berkolaborasi dengan OSIS, sehingga ketika OSIS dan MPK bertemu kadang bisa berdiskusi di dalam ruangan satu ini teman-teman. Jadi bisa satu ruangan. Nah oke, untuk tempat selanjutnya kita bakalan ke depan teman-teman. Yuk simak videonya lagi. Nah teman-teman, di sini saya sedang bersama teman saya yaitu Sandi. Di sini kami berdua ingin mereview ruangan lobby teman-teman. Menurut Sandi, pertama-tama gimana sih perawakannya lobby ini? Menurut Sandi itu apakah tempatnya bagus atau bagaimana? Sangat bagus. Banyak banyak. Ruangannya cukup luas. Ruangannya luas teman-teman, karena pialanya juga banyak katanya. Ya memang begini teman-teman. Piala banyak ini di belakang saya. Piala. Ini piala dari hasil siswa-siswi SMP Negeri Sumeneb mulai dari tahun dulu teman-teman. Betapa hebatnya. Di belakang juga ada piala. Silakan di zoom.
Itu semuanya hasil dari perjuangan para siswa dan siswi SMP Negeri 1 Sumeneb. Di sini juga dilengkapi dengan pojok baca. Gunanya apa? Ketika ada tamu yang memiliki waktu yang renggang, di sini juga bisa membaca. Makanya di sini disediakan kursi. Di sini selain itu juga tempatnya ini untuk menyambut para tamu atau mengumpulkan para siswa-siswi ketika ada sesuatu yang ingin didiskusikan atau rapat bersama antar organisasi ataupun antar murid ataupun antar guru dengan murid gitu teman-teman. Di sini juga ada terdapat foto-foto kepala sekolah teman-teman. Ini dari kepala sekolah dari tahun 1961 sampai sekarang. Jadi yang Pak saya pertama dari sini. Ya, selain itu teman-teman, di sini ada tempat untuk memanggil siswa-siswi maupun guru-guru apabila ingin diadakan rapat, ataupun di sini bisa digunakan sebagai tempat pada yasin. Di sini dilengkapi dengan mic serta banyak buku yasin di bawah sini lagi. Ini dilengkapi juga dengan komputer, teman-teman di sini. Nah, terus lalu di sini, sini ikut saya. Di sini kan ada tata denah ruang gitulah kan, untuk memberitahu para tamu-tamu yang ingin masuk ataupun tempat menitipkan barang. Biasanya juga bisa juga dititipkan barangnya di sini teman-teman. Nanti dipanggil siswi yang orang tuanya nitipkan barang muridnya itu bisa dititipkan di sini dulu. Nanti ada guru yang jaga di sini teman-teman. Itu juga ada ruang juga, ruangan kepala sekolah sama wakasek kepala sekolah. Nah teman-teman, selanjutnya di sini ada kursi ini istimewa. Mengapa saya bilang istimewa? Karena kursi ini terbuat dari botol plastik. Percaya apa enggak teman-teman? Ini merupakan proyek dari siswa-siswi termasuk saya dulu pas kelas 7, proyek Pancasila teman-teman. Intinya waktu itu kita disuruh buat kursi dari botol plastik atau botol bekas, terus kita isi dengan sampah-sampah plastik, kita satukan, kita isolasi, kita lakban, terjadilah bentuk seperti ini. Ini botol ini, dalam botol. Ya teman-teman, kira-kira begitulah kiranya, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Dikoreksi juga kalau ada salah kata ataupun salah perbuatan teman-teman. Baiklah, kita bakalan lanjut ke video lanjut selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita berada di UKS. Nah, UKS ini itu tempat bagi para siswa-siswi yang sakit atau tidak enak badan pada saat upacara atau pada saat jam pelajaran biasa. Nah, di sini itu batas istirahatnya itu cuma sampai 20 menit. Jika sudah lebih dari 20 menit dan anak itu sudah tidak mampu mengikuti pelajaran selanjutnya, maka anak tersebut diperbolehkan untuk pulang, dan artinya harus melalui proses BK terlebih dahulu. Nah teman-teman, di sini juga ada lukisan bersejarah teman-teman, ukiran bersejarah. Di sini ukiran keramik. Di sini itu nama-nama dari kepala sekolah SMP Negeri 1 Sumeneb dari sejak 19 Agustus 1949. Sini berdirinya sejak 19 Agustus 1949. Sini bisa dilihat nama-namanya kepala sekolah yang tertulis. Nah, jadi ini bersejarah. Ini merupakan ukiran paling tua tahun di SMP 1. Ini juga berguna bagi anak-anak yang mau tahu sejarah dari SMP 1 Sumeneb. Gimana sih kira-kira sejarahnya dulu itu. Ya gitu aja mungkin. Terima kasih. Baiklah teman-teman, begitulah kiranya video vlog dari kelompok kami teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila selama mengobservasi lingkungan di sekitar atau ruangan-ruangan kita banyak kesalahan perbuatan ataupun salah perkataan teman-teman. Mohon maaf, juga dikoreksi juga teman-teman. Kurang lebihnya juga mohon maaf, dan terima kasih telah menyaksikan video vlog dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,